Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya boleh bilang, siklus ketatanegaraan 2024 itu nggak nyelesain masalah. Saya ulang, siklus ketatanegaraan 2024 itu tidak menyelesaikan masalah sepanjang prinsip-prinsip dasar yang dikerjakan sama seperti prinsip-prinsip yang dibangun di era reformasi. Sepanjang prinsip-prinsip yang dikerjakan adalah kesinambungan dari prinsip-prinsip dasar era reformasi, maka umat Islam tetap dalam posisi tersudut, maka umat Islam tetap dalam posisi korban, maka umat Islam tetap dalam posisi marginal. Nah, Kongres Umat Islam seperti di Sumatera Utara yang kedua ini diharapkan bisa mengubah suasana marginal itu, bisa mengubah suasana ketersudutan itu. Kalau pakai istilah Din, bahkan bisa mengubah posisi ketertuduhan. Din menggunakan istilah ketertuduhan bahwa umat Islam adalah tertuduh dari perilaku-perilaku radikal, teroris, jihadis dan macam-macam. Kalau sudah tertuduh pasti terpojok. Dia sudah seperti itu. Kita butuh manusia, saya bilang bukan pemimpin, manusia. Begitu banyak yang namanya tokoh tampil di permukaan, tapi bisa mudah dibeli dengan uang. Bisa mudah dibeli dengan jabatan yang sesungguhnya jabatan itu demikian terbatas pada waktu dan akhirnya malah, maaf kalau harus saya bilang, menghinakan dirinya. Terkesan demikian megah, terkesan demikian agung, terkesan demikian terhormat, tapi dibalik sikap keterhormatan, keagungan dan kemuliaan itu sesungguhnya keterhinaan. Tanpa dia sadari, tanpa dia pahami. Misalnya ketakutan anaknya di penjara, misalnya ketakutan keluarganya di penjara, atau misalnya ketakutan karena kemudian perilakunya ternyata konyol dan setelah menjabat akan digeret ke pengadilan. Itu keterhinaan. Itu keterhinaan, dan itu karenanya siklus ketatanegaraan tidak akan menyelesaikan masalah sepanjang kita bergerak tetap dalam satu sistem ini. Itu makanya Kongres Umat Islam Indonesia yang kedua ini paling tidak selain bisa menularkan ke beberapa provinsi lain atau bahkan ke level dunia, kita bisa menularkan bagaimana solusi ke depan. Dan solusi ke depan itu adalah tetap kembali ke dalam Al-Quran dan hadis. Tidak ada jalan lain kalau kita mau bukan kemudian saya dalam cara pandang, karena Barat sendiri sesungguhnya dalam posisi deadlock, mencari jalan keluar atas kebuntuan mereka, mencari hakikat nilai-nilai kemanusiaan. Kalau kita belajar dari perkembangan pemikiran yang terjadi di London atau kemudian terjadi di Washington dan New York dari beberapa negara bagian bergengsi, mereka deadlock dalam mencari nilai-nilai kemanusiaan, dan perdebatan itu makin tajam.